أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami hormati, saat ini kita kembali bersama di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah dalam program Harmoni Ramadan di AI TV. Semoga kita as-shaimin was-shaimat senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak pada pertemuan ini kita membahas secara singkat tentang pengendalian hawa nafsu. Ramadan merupakan upaya kita dengan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Hakikat daripada ibadah puasa itu adalah pengendalian diri dan mengendalikan hawa nafsu. Tidak bermaksud mematikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tetap ada dalam setiap manusia yang hidup. Hanya saja
Karena nafsu itu tetap dimiliki oleh siapa saja, perlu ada pengendalian. Sebab nafsu tanpa kendali itu akan berbahaya. Nafsu tanpa kendali maka peringkatnya akan menjadi hewan. Sebab hewan itu hanya diberikan nafsu, tidak dikendalikan dengan nilai-nilai iman yang semestinya sebagaimana dimiliki oleh manusia. Jadi oleh karenanya para pemirsa, jaga dan hati-hati, jangan sampai jatuhkan dirimu kepada sifat hewan. Itulah nanti akan mengedepan apabila nafsu kita tidak dikendali dengan nilai iman yang kita miliki. Oleh karenanya 11 bulan kita bersama dengan dunia. Kita boleh melakukan apa saja dengan batas-batas tertentu. Tapi di bulan Ramadan ini, yang boleh pun pada bulan yang lain, tidak dibolehkan pada bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, kita pahami dan kita tanamkan ke dalam hati kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, yang kita tidak makan, tidak minum itu, jangan sia-sia. Bahwa hakikat daripada ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah pengendalian hawa nafsu, pengendalian diri. Sehingga dengan demikian apabila sepanjang bulan Ramadan ini kita telah terbiasa mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan dunia ini, insya Allah mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan tetap melekat dan membalut di dalam hati kita, sehingga itulah yang merupakan warna dan pilihan dalam kehidupan kita ke depan sampai nanti saatnya kita akan tinggalkan bumi Allah ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami muliakan, semoga kita senantiasa dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Setiap imam, setiap masjid mengajukan doa, memohonkan doa yang seperti itu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, supaya Allah akan berkahi kehidupan di kedua bulan tersebut. Allah berikan kesehatan kepada kita, dan Allah berikan kelapangan kepada kita sehubungan dan sesuai dengan doa yang kita mohonkan. Selanjutnya, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan pula usia kami kepada bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Kenapa kita harus minta kepada Allah disampaikan usia kepada bulan Ramadan? Dan Allah sudah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan ini. Setelah sampai, lantas apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang ente buat setelah sampai kepada bulan Ramadan ini? Saat ini kita sedang bersama dengan bulan Ramadan. Melihat daripada permohonan, permintaan, doa yang kita mohonkan itu, sepertinya akan ada sesuatu yang luar biasa yang kita perbuat pada bulan Ramadan ini. Karena begitu bersemangatnya dan begitu rindunya kita kelihatannya, sehingga kita mohonkan doa kepada Allah supaya Allah sampaikan. Kini kita sudah bersama dengan bulan Ramadan itu. Pastilah para pemirsa, yang kita maksudkan adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita akan melaksanakan amal ibadah baik pada siang maupun pada malamnya. Dan selanjutnya, di dalam amal ibadah yang kita kerjakan itu, kita harus landasi dengan pengendalian hawa nafsu. Tidak saja para pemirsa yang kita lakukan itu
berupa urusan dunia. Urusan akhirat pun juga kita harus mengendalikan hawa nafsu. Beribadah pun dengan bernafsu yang luar biasa pun itu juga tidak baik. Itu juga dipandang salah. Ada seseorang yang membaca Al-Quran karena dia tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak keistimewaan, banyak kelebihan. Nilai pahala dilipat gandakan, lantas kerjaannya baca Quran aja dari pagi, siang, malam, bahkan mata sudah terkantuk pun juga dia paksakan untuk baca Al-Quran. Yang seperti itu salah, terlalu bernafsu. Nafsu beribadah itu yang demikian juga tidak baik. Maka kendalikan hawa nafsu. Kalau persoalan-persoalan akhirat saja pun kita juga harus mengendalikan hawa nafsu. Berkenaan dengan ibadah saja pun kita harus mengendalikan hawa nafsu. Apalagi saudara, kalau kita melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia, pastilah kita wajib mengendalikan hawa nafsu. Untuk itulah bulan Ramadan dengan ibadah puasanya sebagai latihan bagi kita sebulan penuh untuk mengendalikan dan menahan hawa nafsu itu. Saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Sesuai dengan rasa rindu doa yang kita mohonkan, kita panjatkan kepada Allah, maka buktikanlah di hadapan Allah apa yang kita inginkan itu sejalan dengan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kerjakanlah berbagai petunjuk, kerjakanlah berbagai anjuran, kerjakanlah berbagai perintah yang ada pada bulan Ramadan ini. Lakukanlah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tapi sia-sia dalam kehidupan kita. Sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi tak lain yang mereka dapatkan kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kepada nafsu yang benar, dan mereka tidak mampu mengendalikan dirinya, terkesan malah mereka memperturutkan hawa nafsunya. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami hormati, kembali kita lanjutkan seperti apa yang telah kita sampaikan pada kajian di segmen sebelumnya, bahwa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, kelipat gandaan daripada nilai-nilai pahala. Tapi sungguh pun demikian, kita juga dalam melaksanakan ibadah itu jangan kebablasan. Jangan sampai hilang kendali. Itulah yang dimaksud bahwa pada kajian ini adanya upaya pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu. Sungguh pun hawa nafsu itu hawa nafsu beribadah di bulan Ramadan, maka itu kita jaga. Sejalan dengan hadis riwayat Ahmad tadi bahwa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi tak lain yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini kan sangat-sangat menyesakkan hati kita ya. Udah tak makan, tak minum. Bagi yang biasa minum jus, nggak minum jus. Biasa puding, tak puding. Biasa makan berbagai macam menu. Itu tak dilakukannya di bulan Ramadan ini. Hasilnya tak ada apa-apa. Hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Jika kita urai, kita lihat lebih dalam, ternyata memang shaum bermakna imsak itu, puasa dengan arti menahan, imsak menahan, itu belum duduk dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan. Belum kita dudukkan. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah menahan. Tak ada kata lain kecuali menahan. Mampu menahan, insya Allah selesai puasa. Tapi menahan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk ajaran agama.
Tadi pada segmen sebelumnya telah kita uraikan bahwa tidak hanya persoalan-persoalan yang bersifat keduniaan, tapi persoalan ibadah pun juga harus kita mengendalikan diri. Jangan kita lakukan dengan hawa nafsu. Di bulan Ramadan ini ada tadarus baca Al-Quran. Begitu di setiap masjid. Sampai itu dilakukan menjelang subuh. Padahal kerjaan tukang bangunan. Selesai nanti sahurnya, kemudian tidur lagi, bangun besok jam 4 sore. Apa yang bisa dikerjakan lagi? Sedangkan di bulan Ramadan itu banyak daripada masyarakat kita yang menginginkan rumahnya dikerjain dalam waktu yang cepat, segera. Itu belum waktunya. Ya sekedarnya saja membaca Al-Quran, sudah saatnya barangkali giliran mata itu harus istirahatkan, jangan paksakan. Kenapa dia paksakan? Karena mengejar pahala tadi. Karena dia tahu di sini ada kelipat gandaan, ada keistimewaan luar biasa yang tak dapat pada bulan yang lainnya. Itu juga salah pemirsa. Dan belum waktunya, belum masanya kita melakukan yang seperti itu. Baca Al-Quran sesuai dengan kemampuanmu. Jangan paksakan dan jangan lakukan itu dengan hawa nafsu. Itu salah. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan ini, terkadang yang kita pikirkan bukan menyelesaikan pelaksanaan ibadah sepanjang bulan Ramadan, baik siang maupun pada malamnya. Yang dipikirkan adalah lebarannya. Masih di bulan Ramadan sudah mikirin macam-macam keperluan kebutuhan Ramadan. Ada yang minta beli sepatu, ada yang minta beli baju, ngecat rumah, ngecat pagar rumah, ganti ban mobil, berbagai macam. Dulu ada TV yang sudah rusak 3 bulan yang lalu, udah rusak itu TV 3 bulan yang lalu. Di bulan Ramadan ini juga itu dibetulkan. Ada seng barangkali yang sudah juga bocor beberapa bulan yang lalu, di bulan Ramadan ini juga diselesaikan. Pakaian anak, pakaian suami, pakaian istri. Bahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu sampai ngutang kemana-mana. Ini yang dikhawatirkan itu. Akhirnya nanti terkesan Ramadan merupakan bulan yang menakutkan bagi umat Islam. Kenapa menakutkan para pemirsa? Karena begitu masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan tinggalkan utang. Ramadan sudah lepas 13 bulan ke depan, hutang masih saja berlanjut. Selesai hutang, masuk lagi Ramadan. Selesai Ramadan, numpuk lagi hutang. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, kendalikan hawa nafsu. Ramadan ini bukan memperturutkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Tapi kesannya yang kita lihat adalah memperturutkan hawa nafsu. Oleh karenanya, saya sering sampaikan kepada kita para agnia, para orang yang mampu, yang punya kecukupan barangkali di bulan Ramadan ini, jangan kita pertontonkan segala sesuatu kelebihan yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang tak mampu. Kasihan kita dengan mereka. Mungkin kita barangkali untuk mendapatkan sesuatu dengan tidak berhutang, dengan tidak kredit. Tapi mereka kepingin seperti apa yang kita miliki itu, mereka lakukan. Mereka beli pakaian walaupun tak asli, yang tiruan barangkali palsu, KW dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan itu mereka maksakan diri harus ngutang kemana-mana. Mereka terjerat dengan hutang. Bahkan mungkin barangkali tak lagi bisa minjam di bank, di koperasi. Akhirnya terjerat dengan rentenir, tengkulak dan sebagainya. Yang bunga berbunga. Akhirnya tergadailah segala sesuatu yang berharga yang mereka miliki. Inilah akibat daripada tak mampunya kita mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Sekali lagi bahwa tidak saja urusan berkenaan dengan dunia, urusan ibadah pun jangan paksakan. Kalau bisanya kita hanya mampu membaca Al-Quran 2-3 lembar, bacalah Al-Quran itu 2-3 lembar saja. Setelah itu kita ngantuk, tunaikanlah hak mata, tidurlah. Fisik kita ini juga butuh istirahat. Jadi jangan paksakan. Bisanya kita barangkali hanya beli kurma, hanya beli kue sekedarnya, belilah itu. Konsumsilah itu. Jangan paksakan.
harus kita cari kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu tadi. Tak perlu kita ngecat rumah, tak ada hubungannya bahkan mengecat rumah di bulan Ramadan di musim panas seperti ini. Itu kan bisa sangat mengganggu daripada kebaikan ibadah puasa yang kita kerjakan. Jadi oleh karenanya, para pemirsa, dimanapun Anda berada, oleh karenanya jangan paksakan diri. Dudukkan ini makna saum, siam, bimakna imsyak, artinya menahan diri, bukan memperturutkan hawa nafsu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jangankan berkenaan dengan dunia, urusan ibadah pun jangan paksakan. Kan juga orang yang tak mampu jangan puasa ya. Sakit misalnya, tadi sudah ikut sahur dia, lantas jam 10, jam 11 terasa masuk angin. Kemudian ada gangguan di perutnya, mencret dan sebagainya. Gak usah puasa, tak usah puasa, ganti nanti pada hari yang lainnya. Jangan paksakan. Jadi beribadah itu bernafsu iya, tapi jangan memperturutkan hawa nafsu. Terhadap urusan dunia apatah lagi. Karena ingin lebaran itu nanti supaya serba mewah, serba wah, lantas diperturutkan hawa nafsunya sampai mengabaikan berbagai amal ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini. Terkadang luput ibadah puasanya, tak bernilai puasanya, tak bernilai pahala. Kenapa? Sudah terlalu lelah barangkali, musing kemana-mana membeli berbagai keperluan untuk lebaran itu. Itu kan sangat melelahkan sekali. Kalau di Medan ke sentral barangkali 2-3 kali, cari itu, cari ini, beli itu, beli ini, untuk kepentingan lebaran. Padahal urusan yang utama berkenaan dengan Ramadan, bulan pengampun dosa itu, menghapuskan dosa, ini terabaikan. Inilah yang dimaksud dengan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tak ada yang lain didapatkan kecuali hanya lapar dan haus saja. Oleh karenanya para pemirsa, mari puasa yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun ini, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, bahkan ada yang lebih. Kita melaksanakan ibadah puasa setiap tahun ini berulang-ulang. Jadikanlah ini puasa kita kerjakan sesempurna mungkin pada tahun ini. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran, jangan ada sesuatu yang tak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh